Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jumlah siswa yang ikut 39, kurang 3 orang yang baru bergabung. Jangan lupa yang sudah bergabung untuk klik ngetik di chat supaya untuk rekapan kita siapa aja yang sudah bergabung. Terus kemudian minta bantuannya kelas 9D yang biasa absensi, sih minta bantuannya untuk direkap ya absensinya untuk hari ini. Baik, sekarang kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Untuk materi hari ini kita sudah lepas dari buku semester 1 ya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke buku semester 2. Jadi di buku prakarya itu kan kita ada 2 buku, buku semester 1 dan buku semester 2. Untuk hari ini kita sudah masuk ke buku semester 2. Untuk topiknya tetap yaitu berkaitan dengan kerajinan. Oke, Pak Bos jelaskan mulai ini. Jadi kerajinan. Kalau kemarin kita membahas mengenai kerajinan bahan alam sama kerajinan bahan buatan. Sekarang kita membahas mengenai kerajinan berbasis media campuran. Jadi kerajinan berbasis media campuran ini adalah kerajinan yang isinya itu gabungan antara bahan alam dengan bahan alam atau bahan alam dengan bahan buatan atau bahan buatan dengan bahan buatan. Ya. Jadi media campuran ini gabungan ya. Jadi saya ulangi, jadi media campuran ini gabungan antara bahan alam dengan bahan alam atau bahan alam dengan bahan buatan atau bahan buatan dengan bahan buatan. Ini. Ya. Nah, tujuannya untuk mengetahui proses kerajinan prinsip jenis karakter kerajinan berbasis media campuran. Ini. Oke, ada yang gabung lagi sebentar. Andika ke-40. Ya. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda. Ya, yang dominan terbuat dari satu jenis bahan agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Ini. Jadi kerajinan yang dibuat dengan media campuran itu untuk memperindah penampilan bentuk, warna, tekstur, volume dari sebuah kerajinan. Nih, beberapa alasan dalam pembuatan kerajinan berbasis media campuran yaitu yang pertama adalah karena kekurangan bahan baku. Ya. Atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Jadi kadang bahan baku itu kan tidak semuanya ada. Nah, kalau tidak semuanya ada itu kan kadang kalau kita membahas satu kerajinan itu kekurangan. Nah, ini bisa mencampur dengan media yang lain. Ya, yang kedua untuk menghindari bentuk yang monoton. Jadi supaya kalau seperti kemarin meja yang terbuat dari bahan kayu ya semuanya bahannya dari kayu, ya kan? Nah, kadang gitu kan orang, wah kok gitu-gitu aja. Nah, bisa ditambahin dengan media yang lain. Mungkin di tengahnya meja itu diberi akrilik, diberi apa, ya seperti bisa dilubangi, diberi air, ya supaya ada efek airnya dengan akrilik. Nah, itu adalah eh, menghindari bentuk yang monoton. Yang ketiga, meningkatkan estetika. Jadi untuk membuat tampilan produk itu menjadi lebih baik secara estetika, lebih indah, ya. Terus kemudian lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Ya, dengan kita mencampur beberapa media itu kadang ada sesuatu hal yang unik dan kelihatannya modern sehingga dari beberapa kalangan itu suka. Mungkin kalau hanya kayu-kayuan aja, mungkin hanya golongan yang istilahnya yang golongan tua yang suka.
Yang muda mungkin nggak terlalu suka dengan itu karena monoton, hanya warna coklat, warna hitam itu aja. Mungkin kalau kalangan remaja sukanya yang warna-warni supaya kelihatan menyala. Ya, ya itu. Makanya dibutuhkan media campuran supaya lebih modern. Ini ya, prinsip kerjanya yaitu menggabungkan beberapa bahan ya yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Ya, jadi maksudnya ini, jadi bahan itu pada saat kita menggabungkan beberapa media itu, yang perlu kita lihat pada saat kita gabungkan itu tidak mempunyai reaksi kimia. Ya, ya. Jadi misalkan seperti ini, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Lah, kalau seperti itu, ya berarti proses penggabungannya menjadi tidak benar karena ada bahan yang lain itu menjadi berkurang gitu loh. Baik itu seperti tadi terkikis atau mungkin berkarat. Ya, ini. Ya, yang kedua, bahan yang digunakan bisa berbagai jenis. Jadi bukan hanya satu mungkin, jadi bisa beberapa. Ya, jadi seperti itu. Ya. Yang ketiga, bahannya terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Jadi kalau homogen itu misalkan alam dengan alam. Ya, buatan dengan buatan itu namanya homogen. Ya, nah, sedangkan heterogen itu adalah alam dengan buatan. Ya, jadi alam dengan buatan. Jadi dia kan sudah berbeda, berbeda bahannya. Ya, itu. Nah, dari yang tadi disebutkan bahwa tidak memiliki reaksi kimia, ini juga tidak terjadi perubahan fisik pada saat digabungkan. Ya, tadi terkikis, berkarat, ini meleleh. Nah, itu harus kita hindari. Berarti bahan itu tidak bisa digabungkan kalau sampai merubah bentuknya. Ya, ini yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakter sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan estetika. Yang kelima, penggabungan bahan dilakukan harus dapat menyatu menjadi satu kesatuan dan harmonisasi. Ya, jadi dia tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada yang dirugikan. Seperti itu, ya. Ini, ya. Mungkin sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, sebentar. Sebentar, Bapak sih, sebentar. Sebentar. Oke, Bapak saya lanjutkan, mohon maaf. Ya, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk kerajinan berbasis media campuran. Ya, jadi pada saat kita membuat suatu kerajinan dengan media campuran, kita bisa mengurangi dari bentuk yang awal, terus kita kurangi, ya, kita kurangi dengan menggabungkan beberapa bahan, atau bisa juga menambah bentuknya. Mungkin bentuknya kecil, dirubah menjadi besar dengan menambahkan bahan-bahan yang lain. Ini, jadi bisa mengurangi, bisa juga menambah, ya. Nah ini, perlu yang harus kita perhatikan dalam membuat kerajinan media campuran, itu produk fungsionalnya harus ada. Ya, jadi produknya itu harus jelas. Yang kita mau buat itu harus jelas. Kita cari fungsi atau kita mencari hias, ya. Jadi apakah kita membuat produk fungsional ataukah kita membuat produk hias? Seperti itu. Yang kedua, ya, apakah kerajinan ini digunakan untuk suatu pesan informasi atau prestis? Jadi kerajinan ini hanya informasi aja, ya. Jadi kita tidak melihat sesuatu hal yang bagus yang hanya informasi aja, ya, atau menjadi prestis atau menjadi suatu kerajinan yang mempunyai nilai jual yang tertinggi. Ada yang bisa memberikan contoh kerajinan informatif itu seperti apa?
Siapa? Kerajinan informatif itu seperti apa? Contoh kerajinan informatif? Halo? Ada yang bisa beri contoh? Kerajinan informatif contohnya apa? Apa sih catat yang bisa jawab? Ya, ya, siapa Jemianto? Pin kaleng, gelang rotan, tas rotan, atau dan jam kulit. Gelang rotan, Pin kaleng, pin kaleng. Bentuk informatifnya seperti apa? tas ro- Jemianto. Pin kaleng itu biasanya apa tuh yang kayak logonya logo pemain sepak bola atau klub sepak bola. Kalau gelang rotan biasanya warna. Oke, bagus. Ya, betul. Jadi bentuk produk kerajinan informatif itu mengenalkan suatu kekasan ya, baik itu kekasan daerah ataupun kekasan suatu produk, ya kan? Seperti tadi Jemianto bilang, yaitu pin sepak bola ya. Oke, bagus. Terus kemudian kalau misal yang dimaksud kerajinan prestis itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa membantu Pak Ozi. Ya, Daniel. Kerajinan yang bisa melambangkan wibawa, Pak. Contoh. Seperti tas mewah. Jika kita memakainya gitu, kita punya wibawa. Wibawa kayak apa tuh? Ada status-statusnya, Kak. Oke, bagus ya. Jadi suatu kerajinan yang disebut dengan prestis itu adalah kerajinan yang mempunyai nilai kemewahan, nilai kewibawaan kalau orang sedang pakai. Ya, seperti itu. Betul siapa? Daniel. Ya, jadi misalkan kita beli tas, ya tas dengan merek Eigner atau merek apa deh. Nah, itu kan orang pakai kan jadi merasa, wih, wih ini tas mahal ya. Tas mahal lah, seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi sudah paham ya apa itu kerajinan informatif dan kerajinan prestis. Oke, lanjut. Bahan yang tersedia ya sejak awal menjadi modal rancangan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Jadi maksudnya ini adalah, jadi bahan ini dari awal itu sudah menjadi suatu produk kerajinan. Ya, ini. Dia dibuat dulu, habis itu diberi media campuran yang lain. Ini, jadi pada saat pembuatannya, bahan ini sudah ada bentuknya, terus kemudian digabung dengan media campuran yang lain. Dapat juga bahan ini nanti, jadi buat dulu yang media campuran yang lainnya itu, terus diselipkan dengan bahan utamanya dalam membuat ini. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk. Ya, jadi mungkin dia eh, bentuknya agak rumit ya karena menggunakan bahannya ini susah untuk dibentuk ya. Nah, ini terus kemudian bisa disederhanakan dengan menggunakan bahan-bahan campuran yang lainnya yang bisa membuat suatu bentuk itu menjadi lebih sederhana. Ini. Dan yang kelima, penghematan bahan. Ya, apa ya? Loh, kenapa kok digabung kok malah tambah hemat? Ya, bisa jadi produk utama, bahan utamanya ini bahannya lebih mahal. Ya, supaya mengurangi, supaya lebih murah, makanya bahan ini enggak semuanya full dari bahan itu. Misalkan sekarang seperti sekarang ya kayu. Kayu itu harganya sekarang mahal. Dulu itu kayu itu murah sekali, kayu. Sekarang bahannya mahal. Nah, supaya bisa, oh ya bikin kursi, misalkan bikin kursi dari kayu, tapi kayunya sedikit. Tapi efek kayunya masih ada. Menampilkan efek kayu tapi karena banyak kecil digabung dengan yang lain. Misalkan dengan fiberglass atau diberi akrilik yang biar kelihatan kinclong ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang kelima ini yaitu penghematan. Karena ya bagaimanapun juga kalau kita membuat suatu kerajinan dan kalau kerajinan itu tidak unik, ya umum, orang akan cenderung melihat kepada harga.
Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini ya contohnya, ya bahan-bahan yang gabungan. Ini hiasan kepala penari, penari Bali ini ya. Ini. Nah, hiasannya seperti ini. Ya, terus kemudian ya, karena ini dipakai untuk penari Bali, bahan-bahannya itu kan ada yang bunga, ada yang bunga-bunga asli ya biasanya. Terus ada ini logamnya. Nah, dibuat dengan menjadi lampu. Nah, ini disederhanakan. Bunga-bunganya diganti dengan besi-besi. Ya, besi-besi atau apa ya. Bahan yang lain yang meniru bentuk dari eh, hiasan kepala penari Bali. Ini dijadikan kerajinan berupa lampu. Nih, ya. Nah, ini semuanya bahannya dari logam. Jadi diganti dari bunga-bunga hidup diganti menjadi logam supaya lebih kuat dan kokoh. Ya, ini. Terus kemudian kerang. Ya. Nah, ini cangkang kerang ya. Nah, cangkang kerang seperti biasa gini bisa kita lihat terus dirubah menjadi juga hiasan lampu dengan menambahkan selain cangkang kerang ini diberi logam ya untuk penguatnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh kerajinan dengan menggunakan media campuran. Ya, jadi kalau ini alam dengan alam ya. Ini juga alam dengan alam. Jadi semuanya besi. Maaf, besi itu buatan, sorry. Besi itu buatan ya. Ini alam buatan menjadi buatan semua. Kalau ini alam dengan alam dan buatan. Jadi cangkangnya ini ya, bahan alam, besinya adalah bahan buatan. Ini contoh ya. Itu, sebentar ada yang bergabung. Wah, ini kita. Oke. Ya, itu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan ke yang lain. Baik, kalau nggak ada, silakan ini dikerjakan. Ya, kalian beri contoh. Ini tiga ya, walaupun di sini dua, diberikan kamu contoh tiga ya. Jadi bahan campurannya itu bahan alam dengan alam, alam dengan buatan, buatan dengan buatan. Ya, jadi cari bentuk kerajinan yang medianya itu alam dengan alam, alam dengan buatan, buatan dengan buatan. Jadi beri tiga contoh kerajinannya. Ya, bentuknya apa, fungsinya apa yang dikurangi atau apa yang ditambah, terus dia menggunakan teknik apa. Ya, buat ini. Ya, seperti itu. Oke, Pak bisa lanjutkan. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Nih, atau disebut dengan deformasi. Jadi deformasi itu adalah perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Jadi dari bentuk yang biasa dirubah menjadi suatu bentuk permanen. Nih, seperti ini. Ya, ini ada suatu kerajinan ya yang bahannya dari kayu. Ya, bahannya dari kayu dan sebenarnya dia adalah kursi. Terus dirubah sehingga tak bentuk kursinya jadi tidak tampak. Ya, jadi bentuk kursinya tidak tampak tapi sebenarnya dia adalah kursi. Jadi dari bahan kayunya ini dibentuk-bentuk seperti dia, ya, dilengkungkan, diapakan, kan seperti itu, sehingga menjadi suatu kursi. Tapi kursinya kursi yang aneh ya. Jadi tidak umum lah istilahnya. Nah ini, ya ini namanya deformasi. Nah ini contoh yang kedua, ya keramik, ya dari mangkok, ya. Jadi bahan awalnya dia adalah mangkok dari keramik, ya terus kemudian dirubah menjadi suatu hiasan dengan menambahkan dekorasi di tengah mangkok, di dalamnya, ya di tengah mangkok.
Ya, seperti ini. Ini bisa digunakan untuk pajangan di dinding, ya, atau bisa juga digunakan untuk tempat lilin, meletakkan lilin atau bunga. Sehingga fungsi mangkok yang digunakan untuk makan menjadi berubah, ya, fungsinya berubah karena dibentuk ini. Ini namanya deformasi, ya, deformasi, ya, seperti itu. Nih, nah, tugas yang kedua LK2-nya, ya silakan kalian mencari, ya, cari eh, bahan kerajinan media campuran, ya, yang prosesnya disederhanakan atau diubah bentuk. Ini nanti kalian cari buat 3 aja. Jadi 3. Ya, dibaca ini. Ya, jadi dibaca. Jadi harus ada fotonya, harus ada penjelasannya. Seperti ini. Jadi buat 3 ya. 3 bahan media campuran yang dikerjakan dengan proses disederhanakan atau diubah bentuknya. Jadi seperti itu. Ya, ini. Ini ya. Sekarang jenis dan karakter kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, bahan alam yang dapat digunakan. Sudah tahu semuanya. Ya, kayu, batu, logam, keramik, kulit serat, dan yang lain-lain. Bahan buatan itu plastik, gips, fiberglass, dan yang lain-lain. Ya, ini berikut beberapa bahan dasar dan bahan paduan yang dapat dikatakan cocok. Ya, yang pertama batu. Batu terdiri dari batu permata, batu mulia, batu akik, dan batu yang lain-lain ya. Dengan mempunyai skala kekerasan yang dikenal dengan skala Mohs. Jadi di dalam batu itu ada skala Mohs dari 1 sampai 10. Jadi kekerasannya batu itu diukur dengan skala ini. Ya, ini. Banyak sekali batu mulia, itu ada belian, zamrud, rubi, dan yang lain-lain. Nih, ya. Nah, seperti ini. Ini batu. Ya, dari batu biasa, terus kemudian dirubah bentuk menjadi ini perhiasan. Ini mutiara ya, batu mutiara. Dirubah menjadi perhiasan. Apakah itu kalung, ya gandolannya kalung, atau yang lain, ya. Ini, terus ini batu digabungkan dengan kayu. Nih, dibuat kerajinan hiasan untuk di meja atau di ruangan rumah. Ya, ini. Terus selanjutnya logam. Kalau tadi batu ya, batu ini bisa gabungannya dengan kayu, bisa dengan logam. Yang kedua logam. Logam ini perak, emas, perunggu, besi, titanium. Tapi yang paling banyak dibuat kerajinan adalah perak dan emas. Ya, ini. Nah, ini digabungkan sama dengan yang tadi, ya. Ini digabungkan logam dengan kayu. Ini menjadi kujang. Ada yang tahu kujang ini kerajinan dari mana ya? Ini kujang ini. Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, betul. Siapa ini tadi? Jemianto ya? Iya, Pak. Oke, ya. Betul, Jawa Barat. Ya, jadi kujang ini dari Jawa Barat. Terus kemudian ini logam dengan batu. Ya, ini logam dengan batu. Menjadi gelang. Logam dengan kerang. Menjadi kalung. Nih. Jadi logam itu bisa dengan kayu, kemudian dengan batu, kemudian dengan kerang. Juga banyak yang lain juga. Yang ketiga plastik. Ini plastik. Semuanya sudah tahu ya, aneka plastik karena sekarang plastik itu terkenal dengan murah ya kan dan mudah dibentuk. Cuman sayangnya tidak ramah lingkungan karena plastik itu susah sekali terurai oleh alam ya. Ini yaitu resin ya, bahan utamanya resin. Nah, ini plastik digabung dengan logam. Nih, ini plastik bikin apa? Hiasan-hiasan dengan sistem daur ulang ya. Bekas-bekas botol dibuat menjadi suatu hiasan.
logamnya yaitu sebagai penyangga ini. Penyangga dari kerajinannya. Ya ini. Terus kemudian ini plastik dengan kain pita dibuat untuk tempat gelas aqua yang ditaruh di meja supaya kelihatan bagus. Jadi ini plastik dirubah apa? Digabungkan dengan kain pita. Ya ini. Terus kemudian kayu. Ya, ini kayu. Bisa digabungkan dengan logam, kaca, dan yang lain-lain. Ini kayu, terus kemudian ini kayu dengan logam. Kita lihat motif dari putih-putihnya ini dari logam. Nih, jadi hiasan ikan lumba-lumbanya ini dengan logam. Ya, yang kedua ini kayu dengan kaca. Jadi ambil kayu digabungkan dengan kaca, digunakan untuk akuarium. Ya, menaruh 1-2 ikan. Nah ini, ya jadi seperti itu. Terus yang kelima keramik. Keramik ini bahannya dari tanah liat. Ya, biasanya digunakan untuk feldspar, Barclay, kuarsa, kaolin, dan air. Jadi bahan baku kalau kita membuat keramik itu feldspar, Barclay, kuarsa, kaolin, dan air. Ya, seperti ini. Sifat keramik ditentukan oleh struktur kristalnya dan komposisi kimianya dan mineralnya. Jadi tidak semua tanah liat itu nanti bisa menghasilkan keramik yang bagus. Kelemahannya keramik ini rapuh, jadi mudah pecah. Nah, supaya tidak mudah pecah, sekarang itu dimodifikasi, yaitu dengan misalkan ya digabungkan dengan kain. Jadi ini seperti ini. Jadi membuat apa? Membuat ini ya, membuat kalung bahannya dari keramik ya, digabung dengan kain. Terus kemudian keramik dengan rotan. Ini jadi bikin keramik tapi pegangannya dengan menggunakan rotan. Ya, ini adalah contoh-contoh suatu kerajinan yang melakukan prosesnya disederhanakan atau mempunyai bentuk yang berubah atau deformasi. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah enggak ada, Kak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya, tolong dua tugas ini dikerjakan. Minggu depan Pak Posi akan menyampaikan persiapan untuk ujian praktek ya. Apa aja yang harus kita buat untuk ujian prakteknya, mata pelajaran prakarya. Sementara Pak Posi akan diskusikan dulu dengan Pak Dedi dan Pak Joko eh, yang selaku guru pengajar mapel prakarya kelas 9. Ya, oke, sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah jelas, Pak Wasi bisa minta bantuannya. Loh, Deril hilang, Deril. Deril, bukan Deril Manuel. Deril yang satunya. Daryl, Oh, kamu aja. ya, Loh, perasaan ada satu lagi toh? Tadi ada satu nggak tadi. ada. Yang nggak ada akunnya tadi pakai nama Deril tadi. Daryl Sama, saya, Pak. oh kamu. Cuma Oh, satu, Pak. Yang anak apa? Daryl ASB, Pak. oh iya 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 iya. Iya. Tadi Terus cuma di abang. oke. Baik, kalau gitu sekali lagi tolong tugasnya dikerjakan.
Pak Polisi tunggu sampai jam 7 malam ya. Tugasnya diselesaikan ya. Semakin kamu mempercepat proses menyelesaikan, enak. Jadi nanti pada saat rapotan pun juga kita nggak akan kesulitan. Ya. Oke, sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Selalu jaga kesehatan, ya. Tetap semangat belajarnya, ya. Dan selalu gunakan masker dan jaga jarak kalau kita keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jaminan toh.